Selamat malam saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada. Jumpa lagi di bulan Ramadan ini. Semoga selalu lancar puasanya dan dimudahkan rezekinya untuk nanti lebaran ya, baju lebaran. Nah, ada yang udah beli baju belum? Dipercepat, nanti keburu naik mahal. Nah, kali ini kita ngebahas sesuatu yaitu berkaitan dengan benda pusaka ya. Ada yang menemukan batu pusaka, ada yang menemukan batu pusaka, batu mustika, dan setelah menemukan itu ternyata dia apa namanya tuh? Setelah menemukan itu dia tuh mempunyai keanehan-keanehan ya, mempunyai keanehan atau mempunyai tiba-tiba mempunyai kelainan, yaitu kemampuan supranatural ya. Gitu secara tidak langsung mungkin ya. Jadi bisa saja itu efek dari hodam batu mustika yang dia temukan. Dia menemukannya di hutan, di kebun. Nah, karena dia penasaran, jadi dia datang ke sini konsultasi. Dan memang cukup lumayan. Itu namanya penyatuan hodam ya. Jadi si hodam yang ada di batu mustika itu selaras dengan orang itu. Atau boleh dibilang berjodoh gitu ya. Bahasa simpelnya dia memang berjodoh antara si hodam batu mustika dengan orang itu. Jadi memang berjodoh gitu. Nah, kembali benda pusaka itu memang kembali jodoh-jodohan ya. Kalau berjodoh terkadang nggak perlu ditarik, dia keluar sendiri. Nah, kalau keluarnya gimana? Keluarnya itu kita menemukan, jadi kita nemu gitu ya. Nemu itu bisa saja dia keluar. Nemu itu bukan berarti kita nemu begitu saja, tidak. Itu nggak nemu gratisan itu. Dia itu muncul dari alam sana, keluar, lalu kita menemukan. Nah, itu disebutnya jodohnya. Jadi nggak perlu ditarik, nggak perlu dicari, kita akan menemukannya, itu jodohnya. Nah, kalau Anda yang menemukan benda pusaka, segera periksakan, dikhawatirkan hodamnya hodam jahat ya. Atau yang menjebak gitu, bisa saja ada hodam yang menjebak. Nah, jadi langsung aja kita cari tahu hodam batu mustika ini seperti apa dan cara kerjanya tuh bagaimana dan untuk apa gitu. Karena orang ini belum bisa memakainya, untuk apa gitu. Orang ini aja masih kebingungan nih, yang punyanya si emasnya kebingungan ini tuh untuk apa katanya. Ya udah, kalau gitu saya mau dimediatorkan Kang. Ya udah, akhirnya kita mediatorkan. Kita ingin tahu sebetulnya apa gitu yang terkandung di dalam batu mustika itu, kenapa harus berjodoh dengan si emas ini. Jadi kita ingin tahu. Batunya bagus ya, warnanya hitam, ada kelabunya, ada putihnya. Ada silvernya, ada putihnya. Kita langsung aja biar nggak keburu malam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bisa jawab salam. Maaf ya, saya mengganggu. Harus memanggil kamu ke sini. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya ingin berkenalan. Kamu betul ada di batu mustika itu? Yang tadi siang saya lihat. Ya, aku Betul. salah satunya Oh, yang menjaga. salah satunya. Berarti ada berapa penghuni di dalam itu? Ada 7. Oh, banyak sekali. Ya, Jadi semua itu kamu yang memimpin. ya. Jadi mereka semua bawahan kamu gitu. Aku yang mengendalikannya. Kenapa bisa kamu yang memimpin di situ? Karena aku lebih dulu Lebih dulu. yang diutus. Diutus oleh siapa? Seorang yang berilmu. Oh, berarti ini hodam isian ya. Sudah berapa lama kamu ada di situ? Sudah lama sekali. Kalau waktu manusia berapa lama?
manusia. Sekitar 600 tahun. Oh, 600 tahun lama banget. Belanda ya belum ada itu. Kerajaan apa itu ya? Kerajaan apa? Belum, kayaknya nggak terdata deh. Tapi nggak tahu. Oh, gimana dulu itu cara mengisikan kamu? Waktu zaman dulu, ada seorang yang berilmu. Tetapi sebelum pengetahuan yang sekarang ini, kebanyakan mempercayai dari kehidupan. Tutur bahasanya pun berbeda. Iya, kamu sudah 600 tahun ya dia hidup. Berganti-ganti zaman bahasa ya. Jadi dulu itu kamu dimasukkan ke situ. Ya, Untuk apa kamu dimasukkan ke situ? Untuk hal apa? untuk melindungi atau membantu dalam setiap pekerjaannya. Melindungi, membantu setiap pekerjaannya. Ya, Melindungi, membantu setiap pekerjaan. Pekerjaan siapa? pekerjaan orang itu. Orang itu. Oh, yang mengisikan atau ada yang pesan? Itu rajaku. Oh, itu raja kamu. Aku anggap raja. Kenapa dianggap? Dia bisa menaklukkanku. Kenapa kamu bisa ditaklukkan dia? Karena apa? Karena aku kalah satu langkah. Karena apa tadinya? Kau bisa bertarung dengan dia tuh karena apa? Aku tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, sedangkan dia bisa. Dari situ aku kalah. Aku mengaku kalah. Dan akhirnya aku bersedia untuk membantunya. Gitu. Ya, Jadi tujuannya apa? tujuannya dia minta untuk selalu bisa melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kenapa harus dimasukkan ke batu itu? Karena aku menginginkan tempat yang khusus. Maka dari itu, dia berikan tempat yang khusus untukku. Oleh sebab itu, aku sanggup menerima apapun pekerjaannya, apapun yang ditugaskan, karena aku sudah dapat yang aku inginkan. Dia bersedia memberi tempat di sebuah benda itu. Jadi kamu minta tempat Ya, saat kamu dikalahkan dia. ya, Gitu. Jadi kamu memimpin di situ karena memang awalnya kamu yang berperang dengan dia ya. ya. Berarti itu pasukan kamu dari dulu atau gimana? Itu seiring waktu. Satu persatu aku ajak. Satu persatu aku kalahkan. Oh, jadi yang sambil setelah kamu masuk ke situ, lalu kamu mengerjakan pekerjaan kamu, lalu banyak yang dikalahkan. Ya. Nah, dari situ, Membantu setiap pekerjaanku. Itu ada bagiannya masing-masing. dari situ kamu mulai mempunyai pengikut yang Ya. kamu kalahkan. Begitu awal ceritanya. Itu yang kamu kalahkan itu saat masalah apa aja itu? Saat masalah. Pernah Hmm. waktu itu rajaku ada yang menyerang Ya. secara kasat mata. Dan Hmm. aku merasa kewalahan. Ya. Dan aku memohon kepada rajaku untuk aku bisa keluar dulu, meninggalkan tempat itu untuk mencari bantuan. Tetapi tidak semudah itu. Maksudnya? Nggak semudah itu gimana? Nggak diizinkan atau gimana? Aku diizinkan, tetapi langkahku sangat sulit untuk meminta bantuan
dari bangsa-bangsaku, kebanyakan yang menolak karena tidak diberi imbalan. Yang pada akhirnya ada kelompok yang dia menantang. Kalau aku sanggup mengalahkannya, maka pekerjaanku akan dibantu. Gitu. Dan mereka akan bersedia ikut. Aku tidak berpikir panjang lagi. Iya. Karena waktu itu sudah mendesak sekali. Karena rajaku segera meminta bantuanku. Lalu aku bertempur satu persatu yang pada akhirnya aku bisa kalahkan. Dari situlah satu persatu aku ajak. Dan dia sangat setia dan ikut bergabung denganku. Karena rajaku manusia yang baik, selalu merawatku, selalu memperhatikanku. Oh, awalnya begitu. Ya. Lalu kamu berhasil mengalahkan. Ya. Lalu setelah mengalahkan, dia jadi pengikut kamu gitu? Ya. Oh. Dia jadi pengikut kamu. Itu yang pengikut pertama, jadi anak buah kamu yang pertama. Jadi setiap perjalanannya berbeda-beda cerita ya. Yang paling sulit kamu kalahkan tuh yang saat apa tuh? Saat membantu untuk hal apa? Ada nggak yang paling sulit kamu kalahkan? Ada Ada. yang membantu Siapa itu? Apa itu? dalam kesulitan. Ya. Rajaku waktu itu Ya. sedang mengalami kesulitan untuk membantu sesamanya Ya. dalam hal pengobatan. Oh, mengobati orang. Ya. Oh, terus? Dan rajaku dipinta pertolongannya untuk membantu pengobatan Untuk dan menemukan keluarganya yang hilang. Terus? Waktu itu aku menemui kesulitan lagi. Sulit sekali rasanya karena banyak penghalang dari bangsa-bangsaku yang menentang, yang tidak seiring, yang tidak seirama, dan tidak sejalan denganku. Kenapa mereka tidak sejalan? Karena apa? Karena tujuannya beda. Karena tujuannya nggak sama. Ya. Terus kamu bisa mengalahkan dia akhirnya? Akhirnya waktu itu aku sudah mempunyai 3 pengikut. Kami berempat menyerangnya secara bersama-sama dari arah yang berlawanan. Yang akhirnya semua takluk. Bisa dikalahkan akhirnya. Ya, tetapi aku hanya meminta yang bersedia. Yang tidak bersedia tidak apa-apa. Aku tidak memaksa. Tapi waktu itu yang bagusnya akhirnya panglimanya sendiri yang bersedia ikut denganku. Panglima yang sangat gagah, yang sulit dikalahkan. Anak buahku saja 2 orang yang mengalami luka-luka. Waduh, luar biasa berarti ya. Tapi akhirnya bisa dikalahkan. Ya. Akhirnya bisa juga dikalahkan akhirnya. Karena aku banyak belajar untuk berperang dari rajaku. Cara-caranya aku dikasih tahu. Yang pada akhirnya walaupun sulit, tetapi aku bisa menaklukkannya. Walaupun sulit bisa juga mengalahkannya. Ya. Dan dia seorang panglima yang pertama kali bersedia ikut denganku. Karena dia menghargaiku.
menghargai karena aku tidak memaksa. Hmm. Aku hanya mengajak yang bersedia ikut denganku untuk mengabdi pada rajaku. Jadi nggak memaksa saat ini. Ya, Setelah dikalahkan akhirnya jadi ikut. ikut denganmu. Aku Berarti dia jadi yang paling berlima. kuat. Ya, Terus kamu kalau 1 lawan 1 gimana? tetap aku yang lebih kuat. Oh iya. Cuman biar agak lebih cepat jadi kamu waktu itu bekerja sama ya. Ya, Biar lebih cepat ya, menghemat waktu. Berarti untuk mengalahkan semua yang ikut kamu saat ini cukup berat ya. ya, Melalui proses-proses, banyak rintangan. Jadi intinya untuk mencapai satu titik itu nggak mudah. Banyak rintangan yang harus dilewati, yang harus dilalui. Nah, dan saat ini setelah tuanmu nggak ada ya, tuan yang pertama kamu nggak ada, akhirnya kamu berpindah tangan kalau begitu dong. aku berpindah tangan. Berpindah manusia. Ya, tetapi Banyak sekali ya. Sudah berapa manusia? Bisa nyampe 10 manusia pindahannya. 10 atau 12 manusia bisa. 12 manusia. Lebih lah. benda itu Bisa jadi 60 manusia bergantinya. Bisa 70 diwariskan. mah, 70 manusia. Benda itu diwariskan. Ya, turun temurun. Oh, selalu keturunannya yang megang. Ya, Nah, si Mas ini yang saat ini keturunannya atau bukan? itu salah satu keturunannya. Salah satunya. Ya, Oh, tapi kenapa nemunya di hutan waktu itu? waktu itu Ya. ada pewaris, tetapi dia lebih suka Hmm? memilih jalan hidupnya sendiri. Hmm. Lalu aku dibuang, ditinggalkan. Tetapi aku waktu itu dikasih tempat. Suatu saat dia berjanji akan datang seseorang dari turunannya yang menjemputku. Oh, begitu ceritanya. Dan akhirnya datang ya. Ya, setelah sekian lama aku menunggu, akhirnya datang. Tapi tanpa dia sadari, ketika itu turunannya sedang mencari sesuatu. Tetapi yang jelas bukan aku yang dicari. Bukan benda itu yang dicari. Melainkan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk alam. Oh, tadinya nggak mencari benda pusaka itu, Ya, orang itu. ya, Tapi sedang melakukan sesuatu ritual mungkinnya. Masuklah ke hutan itu. ya. Dan kamu tahu kalau itu keturunannya gimana? Apa yang terjadi sama kamu? Ada getaran yang beda. Ada aura hawa yang beda. Jadi kamu menangkap sesuatu kekuatan ya? Ya, Menangkap sesuatu yang aneh. Lalu apa yang membuat kamu tuh yakin kalau ini ahli warisnya? karena aku mengenal kekuatannya. Oh, jadi ada di genetik darahnya. Jadi dia tahu ciri-cirinya. Ada rasa yang berbeda ya. Ya, Rasa itu pasti yang sering kamu temui dengan generasi-generasi yang sudah nggak ada. Itu kan? ya. Karena kekuatan itu, rasa itu sangat aku yakini. Dan aku tidak merasa asing. Karena setiap manusia yang punya kekuatan, dia berbeda ya. Ya, Jadi mempunyai ciri. Kalau istilah di warna itu, warnanya tidak sama. Ada putih, ada hitam, ada kuning, ada coklat, dan lain-lain. Nah, jadi ini pun sama dia. Meskipun banyak orang pintar yang lewat ke situ, dia berbeda rasa, berbeda warna. Jadi dia tidak akan tertipu. Karena berbeda rasa, berbeda warna. Dia sudah tahu turunan tuannya adalah seperti ini. Gitu. Warnanya atau apanya gitu. Jadi sudah ada khasnya. Nah, berarti kamu saat ini sudah berapa lama ikut si Mas ini? sudah cukup lama. Cukup lama. Dan selama ikut si Mas ini,
Kan si Mas ini kurang paham cara menggunakan kamu. Apa kamu sudah bekerja untuk dia? Membantu dia? Tentu saja sudah. Sudah? Sering? Walaupun tidak dipinta. Aku mengenali Ya. dan aku tahu kesulitannya. Maka dari itu tidak dipinta pun aku bantu. Karena aku maklumi dia belum tahu keberadaanku. Suatu saat pasti dia tahu akan adanya aku di situ. Tetapi lama-kelamaan sepertinya dia sudah bisa menyadari keberadaanku. Tetapi dia belum yakin. Makanya dia datang kepadamu untuk meminta petunjuk. Untungnya aku bisa ketemu langsung denganmu. Ya. Iya. Iya, dia kebingungan cara menggunakannya dan lain-lain, kebingungan. Tadi saya ajarkan 1-2 cara untuk bisa merasakan keberadaan kamu. Ya, itulah salah satu kelemahanku. Tidak bisa seperti manusia. Terkadang aku menemui kesulitan untuk berdialog. Ya. Atau memberi sesuatu. Aku sering sekali menemui kesulitan itu. Tidak semua orang, tidak semua manusia yang bisa atau mengerti keberadaanku. Iya. Karena sama dengan bangsa kalian, tidak semuanya bisa berhubungan dengan manusia. Ya. Manusia pun sama, tidak semua manusia bisa ke arah sana. Karena ada batasan. Jadi hanya bangsa jin tertentu yang bisa ada berhubungan dengan manusia. Dan manusia tertentu yang bisa berhubungan dengan bangsa jin. Ya, itu kembali urusan Allah, itu kebesaran Allah. Karena kebesaran Sang Maha Pencipta itu tidak ada batas. Tidak punya batas, tidak punya kelemahan batas. Aku pun menyadari hal itu. Iya, tapi manusia banyak yang tidak menyadari. Bahkan banyak manusia yang merendahkan Tuhannya sendiri. Seolah-olah Tuhannya nggak mampu membuat kamu, bangsa jin, bisa berhubungan dengan manusia. Nah, mereka sudah mengkerdilkan kekuatan Tuhannya sendiri. Seolah-olah Tuhannya nggak mampu membuat manusia bisa berhubungan dengan kalian, bangsa jin. Nah, jadi banyak orang-orang zaman ini katanya beragama tapi merendahkan agamanya, bahkan merendahkan Tuhannya, menganggap Tuhannya itu bodoh, tidak bisa membuat apa-apa. Nah, kasintrek kan aku ngomong. Nah, syukurlah kalau kasintrek aku ngomong. Sedikit ya, sedikit. Selingan intermezzo tuh. Kasintreknya lumayan loh itu. Tahu kasintrek? Kesentil. Sepertinya Kenapa? banyak yang senang makhluk sepertiku di tempat ini. Karena mereka nggak punya beban, yang ada di sini itu tidak punya beban apapun, tidak punya kewajiban apapun selain mereka berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan tuh untuk hal-hal baik. Sayangnya, aku telah berjanji dan bersumpah untuk selalu setia kepada rajaku dan kepada keturunan-keturunannya. Memang kenapa kok sayangnya? Karena itu sudah menjadi kewajibanku untuk mengabdi. Nggak apa-apa. Memang kenapa kamu sayangnya mau ke sini? Jangan, kamu kan sudah punya
apa namanya, tugas sendiri, sudah punya aturan sendiri. Lanjutkan tugasmu sama saja. Ya. Intinya bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, cara beribadah itu banyak. Cara beribadah itu banyak. Berbuat kebaikan dan lain sebagainya, apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa, silahkan lakukan. Berbuat baik sesama makhluk hidup. Kalau ada makhluk hidup yang membutuhkan, kamu bantu, kamu tolong. Karena semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Ada makhluk hidup yang harus dinikmati oleh manusia, ada makhluk hidup yang harus dijaga oleh manusia, ada makhluk hidup yang harus memang dipelihara oleh manusia. Nah, semuanya berkesinambungan, semuanya berkaitan. Termasuk kenapa ada bangsa manusia, kenapa ada bangsa jin. Itu ada tujuan. Kenapa ada manusia, kenapa ada ayam. Itu ada tujuan. Kenapa ada manusia, kenapa ada bebek. Ada tujuan. Kenapa ada manusia, kenapa ada kambing. Ada sesuatu. Kenapa ada sapi, kenapa ada manusia. Ada sesuatu. Kenapa ada kangkung, kenapa ada manusia. Ada sesuatu. Kenapa ada buah mangga, kenapa ada manusia. Kenapa ada pisang, kenapa ada manusia. Kenapa ada semangka, kenapa ada manusia. Kenapa ada ikan, kenapa ada manusia. Kenapa ada manusia dan kenapa jin pun dibuat. Maka ada sesuatu. Kasih intrik lagi aku. Oh, kasih intrik lagi. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada sesuatu, maka tidak akan ada itu. Kalau tidak ada sesuatu, maka tidak akan ada sesuatu. Dari sesuatu yang sesuatu. Nah, bingung kan? Sama, saya juga bingung liar. Nah, makanya jangan ngalilir diri sendiri. Ikuti aja. Mau kemana? Nanti dulu kita ngobrol dulu. Aku hanya ingin melihat-lihat. Ya, nanti saya ngobrol dulu, mau ada yang ditanyakan. Lagi ada. Terus kamu melihat bakatnya si Mas ini gimana? Bakatnya sangat bagus. Hmm. Dia memiliki jiwa yang sama dengan pendahulunya. Dia punya banyak keinginan membantu. Membantu dalam lingkungannya maupun saudara-saudaranya. Terlebih dia sering melihat orang yang sedang kesulitan. Dia sering kali tergerak hatinya. Maka dari itu, aku dan kawan-kawanku selalu memperhatikannya dan selalu membantu apa yang dia inginkan. Dan dalam penglihatannya pun aku bantu. Kamu bantu? Ya. Penglihatan seperti apa maksudnya? Penglihatan, menebak, perkiraan. Oh, terawangan dia. Ya. Jadi saat ini dia sudah mulai bisa menerawang. Ya. Menerawang itu apa? Kalau orang Islam bilangnya itu firasat. Ya. Pirasat, firasat. Kalau orang Sunda pirasat. Kamu apakan kok bisa seperti itu? Aku tuntun. Caranya itu gimana? Saya kalau ngajar itu tuh paling sulit tuh. Caranya, dia punya rasa Iya. dan diselaraskan dengan kenyataannya. Iya, Punya rasa dan sering mengira-ngira. Iya. Tetapi aku bantu Sama berarti. untuk meyakini dalam hal kenyataannya. Iya. Iya, tekniknya sama dengan saya kalau ngajar begitu. Cuman karena kamu Semua perkiraan itu tepat, tidak semuanya tepat. betul. Sulit. Banyak kadang-kadang zong. Caranya sih sama, mungkin karena kamu bangsa jin, jadi agak lebih punya kelebihan. Karena kamu bisa melakukan yang tidak bisa saya lakukan.
Ya bagus sih itu, nggak apa-apa, silahkan dilanjut aja. Dan waktu itu, rajaku yang sekarang Hmm. menemui kesulitan. Waktu itu, dia menemui seseorang Hmm. yang dalam kesedihan meratapi semua nasibnya, terutama hal-hal penyakit yang tidak wajar. Penyakit yang tidak wajar. Ya. Lalu rajaku yang sekarang, dia berniat untuk membantunya dengan cara apapun. Hmm. Dan dia menemukan cara. Tetapi itu semua bekerja sama antara perasaannya dan bantuan-bantuan kami, yang akhirnya demi sedikit penyakit itu bisa disembuhkan, karena penyakit itu tidak wajar. Hmm. Karena adanya bangsa kami dalam penyakit itu. Iya. Satu persatu kami perangi, kami tarik, dan akhirnya sekarang sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik sekarang ya. Ya, tetapi rajaku yang sekarang sering merasakan keanehan-keanehan. Seperti apa? Sering Hmm? bicara sendiri. Siapa yang sering bicara sendiri? Rajaku yang sekarang. Hmm. Dia sering bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi dan kenapa dia merasa bisa. Tetapi pikiran itu segera dibuang. Itu karena kehendak Tuhan. Dia meyakini kehendak Tuhan. Itulah yang aku suka. Iya. Iya, semuanya memang kehendak Tuhan. Memang kehendak Allah. Kamu dulu belajar ilmu tuh di mana? Bisa punya kekuatan tuh bagaimana ceritanya? Ceritanya, aku sering memperhatikan dari kalangan bangsaku maupun dari kalangan manusia. Hmm. Banyak sekali dulu manusia-manusia yang mengolah rasa, yang mengasingkan diri, yang menutup semua keinginannya, apalagi masalah duniawi. Wah, ilmu tasawuf. Hmm. Yang dihindari. Aku sering memperhatikan Itu ilmu tasawuf berarti. Wah, sulit. manusia-manusia seperti itu. Iya. Dari situ menjadi pelajaranku. Kamu belajar ilmu hakikat. Aku hanya tahu dari pekerjaan-pekerjaan dari manusia, dan aku. Tapi yang kamu pelajari itu ilmu tasawuf sepertinya. Kalau saya dengar ucapannya. Soalnya kalau ilmu hakikat nggak seperti tidak ini. mengenal Ya ya. apa itu bahasanya. Ya nggak Yang apa-apa. terpenting pekerjaannya ke arah situ. Kalau belajar ilmu hakikat memang sulit. Kata orang salah, tapi padahal nggak salah gitu. Padahal ada sesuatu di dalam yang disebut salah itu. Padahal yang disebut salah itu tidak salah gitu. Cuman belum dipahami oleh orang yang menyebutnya salah. Nah, rumit kan? Rumit. Ilmu hakikat itu sulit dipelajari. Kelihatannya salah, padahal yang salah itu orang itu nggak nyampe pikirannya. Itulah ilmu hakikat rumitnya. Jadi saat ini tujuan kamu apa kalau sudah bisa berdialog dengan si Mas ini? Tujuannya, aku ingin mengabdikan diriku dan mengajak pengikutku untuk selalu berdampingan atau membantu, saling membutuhkan.
Iya. Sebetulnya memang bangsa manusia itu nggak perlu dibantu oleh kalian, tetapi terkadang memang membutuhkan sesuatu yang memang sifatnya di luar logika manusia. Gitu. Yaitu ya pekerjaan kalian. Gitu. Karena manusia itu diadakan dan bangsa jin diadakan karena pasti ada sesuatu di balik itu. Ada manfaat, ada saling gunanya. Ada saling guna. Contoh seperti manusia diadakan, ayam diadakan. Ternyata ayam berguna untuk mengganjal perut. Ya nggak? Iya dong. Apapun yang diadakan di alam bumi ini, maka akan bermanfaat untuk manusia. Kenapa Allah menciptakan jin? Berarti ada sesuatu. Nah, kalau nggak percaya jin itu diciptakan ada sesuatu, ya saya bingung. Bingungnya apa? Agama ente apa? Karena Allah menciptakan sesuatu karena sesuatu. Paham kan? Agamanya apa? Kalau agamanya Islam ya bingung jawabnya. Iya. Bukan berarti menuhankan jin, tapi kalau jin bekerja untuk manusia, ya itu urusan mereka. Jangan bicara ABCD ABCD. Jadi malah mengkerdilkan Tuhan Anda sendiri nanti. Nah, jadi saat ini setelah si Mas bisa berdialog, kamu akan kembali membantu untuk mengusir bangsa jin santet lagi. Berarti kamu akan siap bertarung lagi kalau gitu. Aku selalu siap. Aku selalu bersedia. Sudah berapa lama kamu berhenti bertarung melawan jin-jin santet itu? Sudah lama sekali. Lama. Sepertinya si Mas ini juga tekadnya udah bulat untuk membasmi jin-jin santet lagi. Ya udah kalau gitu kamu lanjutkan perjuangan kamu ya. Ya. Saya juga sama seperti kamu, saya juga sama seperti kamu. Ada orang-orang yang sakit, saya bantu sama seperti kamu. Kita kerjanya sama, membasmi jin-jin santet. Membasmi jin-jin hitam yang suka jahil, yang suka jahat ke orang. Ya. Karena aku tidak suka perbuatan seperti itu. Malah aku selalu memeranginya. Iya. Dan untungnya aku memiliki seorang panglima yang cukup tangguh. Nah, untungnya itu. Yang selalu bisa aku andalkan. Iya. Ya udah sama intinya kita satu tujuan. Ya. Kamu di alam kamu, saya di alam saya, kita sama-sama beribadah kepada Allah. Berbuat baik, membasmi kejahatan, satria baju hitam. Memang resikonya besar ya. Sama dia juga punya resiko, bangsa jin juga. Nah, ilmu yang sering kamu pakai itu ilmu yang seperti apa untuk mengalahkan yang bangsa hitam jin jahat itu? Ilmu mengurung atau ilmu mengikat. Oh, diikat, dikurung. Ya, dilumpuhkan dulu. Dilumpuhkan seperti apa? Ditarik kekuatannya. Setelah itu diikat dan dikurung. Tetapi kalau dia meminta ampun dan tidak ingin mengulanginya lagi, aku bebaskan dengan satu syarat. Apa tuh syaratnya? Syaratnya cukup satu, jangan diulangi perbuatan seperti itu. Maka aku ampuni. Tetapi kalau tidak, aku punya khusus penjara-penjara atau kurungan yang sulit sekali mereka bobol. Yang sulit dibobol. Oh, gitu. Kamu dapat ilmu itu dari mana saat itu? Aku belajar. Berapa lama? Cukup lama sekali. Kalau waktu manusia berapa lama? Waktu manusia Iya. itu bisa 30 sampai 40
Wow, 40 tahun. Ya, Lama kali. Kalau manusia keburu nggak ada, habis waktu dah. Kadaluarsa. Keburu kadaluarsa kalau manusia. aku pun belajar dari manusia. Oh, dari manusia juga? Ya, aku selalu mendatangi tempatnya, tempat dia berlatih, untuk menciptakan gerakan-gerakan dan diiringi kekuatan batinnya dan kepercayaannya kepada Tuhan ciptakannya. Iya. Oh, jadi kamu belajar dari manusia juga toh? Ya, Saya kira bukan dari manusia, dari bangsa kalian. Kenapa nggak dari bangsa kalian aja? Apa nggak tahu atau kenapa? karena sejatinya bangsa kami tidak sempurna. Iya. Mungkin itu ya. Pekerjaan kami tidak bisa melampaui pekerjaan manusia. Tetapi bangsa kami bisa belajar asal bersungguh-sungguh menuruti pekerjaan atau perbuatan manusia yang dia yakini itu bisa. Iya, Telah sama. terbukti. Yang lebih sulitnya menggabungkan gerakan dengan keyakinan, itu yang paling sulit. Nah, itu dia. Yang susah itu belajar ilmu itu adalah penyatuan. Penyatuan ini yang sulit nih, menyatukan kekuatan ke dalam diri kita. Dari dalam diri keluar gitu. Itu yang sulit sekali, penyelarasan itu. Penyatuan, penyelarasan ilmu itu yang sulit. Kembali lagi kepada manusianya, kembali lagi kepada rezeki manusianya. Kita belajar ilmu, belum tentu ilmu itu bisa kita raih, kita dapatkan, kita rasakan. Belum tentu. Kita belajar ilmu kemanapun, belum tentu kita bisa berhasil menguasai ilmu itu. Belum tentu, nggak jaminan. Anda belajar kemanapun ilmu supranatural seperti ini, tidak jaminan Anda akan bisa menguasai. Kenapa? Karena kembali ke diri Anda, kembali ke hati Anda, kembali ke pikiran Anda. Gitu. Dan kembali ke rezekinya. Tapi yang penting belajar dulu. Daripada nggak belajar, gitu. Kita nggak tahu kita bisa apa enggak kalau tidak mencoba. Ya udah, kalau begitu makasih ya. Kamu lanjutkan tugas kamu. Terima kasih sudah berkunjung. Salam kenal dari saya. Kamu lanjutkan tugas kamu, ya. Izinkan aku untuk melihat-lihat tempat ini. Boleh, silahkan. Oh, mau lihat-lihat tempat ini katanya. Silahkan, boleh, boleh. Keluar aja, sok silahkan. Terserah kamu mau kemana. Jadi dia mau jalan-jalan katanya. Ya kata saya silahkan. Sok keluar aja, nggak apa-apa. Mau jalan-jalan. Terserah dia mau jalan-jalan kemana. Nah, jadi... kaget. Jadi intinya gini. Ketika kita beragama, terkadang kita dituntut memang mempercayai hal yang tidak kita lihat. Ya. Tetapi itu bukan suatu tuntutan, itu memang suatu keyakinan. Di dalam beragama berarti kita meyakini sesuatu yang tidak kita lihat. Meyakini sesuatu yang hanya katanya dan katanya. Kita tidak melihat langsung, kita tidak mendengarkan langsung. Gitu. Itu di dalam agama itu keyakinan. Ya. Nah, keyakinan ini yang bisa menghantarkan Anda kepada Tuhan Anda sendiri. Nah, kecuali ateis. Kalau ateis itu tidak punya keyakinan dan tidak percaya kepada keyakinan, itu ateis. Jadi kalau ada orang berbicara tentang keyakinan atau merendahkan keyakinan orang, berarti dia itu tidak punya agama dan tidak beragama. Gitu. Kalau ada orang berbicara seperti merendahkan keyakinan, berarti dia tidak punya Tuhan, dia tidak punya agama, dan dia tidak beragama. Gitu. Jadi dalam berkata itu ternyata nggak mudah. Karena banyak orang yang berbicara itu hanya keyakinan, itu hanya keyakinan. Dia tidak memahami konsep perkataannya apa. Itu hanya keyakinan. Keyakinan itu adalah agama. Semua agama keyakinan. Kalau tidak yakin maka tidak akan beragama. Nah, orang-orang seperti itu yang tidak punya agama. Jadi dia hanya masuk sengaja ke dalam agama untuk merusak agama. Nah, jadi waspada, hati-hati dalam tontonan YouTube. Di zaman saat ini banyak orang yang ingin merusak keyakinan.
Gitu. Kalau orang merusak keyakinan berarti merusak agama. Karena agama itu diyakini. Contoh di dalam agama Islam itu terbagi beberapa mazhab dan punya keyakinan sendiri-sendiri tentang hukum fikihnya. Nah, jadi itu wilayahnya apa? Keyakinan, Mas. Nah, makanya itu alasan saya tidak mau bertengkar dengan siapapun. Kenapa? Karena yang diajak bertengkarnya itu terkadang tidak memahami apa itu keyakinan. Jadi lebih baik diam. Ya. Ya itulah. Jadi lebih baik diam karena terkadang yang diajak diskusinya tuh nggak paham keyakinan itu apa. Jadi lebih baik begini aja, lebih baik hindari perdebatan, lebih banyak berpikir. Hindari perdebatan, perbanyak berpikir. Gitu, supaya menemukan apa yang ingin kita debat itu. Apa yang tanda tanya di dalam otak kita, kita cari sendiri, jawabannya sudah ada. Semua yang ada terbentuk di dalam buku, apapun itu bentuk buku itu. Semua yang tertuang di dalam tulisan, apapun itu bentuk tulisannya. Keluarnya dari mana? Saya tanya, ada tulisan? Kenapa bisa ada tulisan? Karena ada apa? Jawab, coba. Kenapa ada tulisan? Karena ada apa? Karena ada penulis. Benar ya? Ada tulisan karena ada yang nulis. Nah, saya tanya lagi. Yang nulis, sebelum nulis, ngapain dulu? Pintar. Yang nulis, sebelum nulis berarti apa dulu? Berpikir dulu. Anda paham? Jadi Anda mau mendebatkan apa? Sebelum Anda berdebat, lebih baik dipakai dulu alatnya, ya. Karena kalau memang Anda memahami dengan baik, kalau Anda memahami dengan baik, malu kalau mau ngedebat orang. Kenapa? Anda mau mendebatkan apa? Tulisan. Dari siapa? Kenapa bisa ada tulisan itu? Ya udah deh, jangan terlalu panjang, liar nanti kasihan. Liar, kalau diperdalam itu liar. Ekstrim juga, terlalu ekstrim. Nah, makanya lebih berguna melaksanakan daripada banyak berdebat. Daripada banyak berdebat, adu argumen, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Menurut saya kalian yang suka berdebat itu nggak pintar, nggak ada pintar-pintarnya menurut saya. Tapi menurut kalian, kalianlah yang hebat, kalianlah yang pintar. Tapi bagi saya biasa aja. Kenapa saya bilang biasa aja? Karena itu bukan buatan kalian. Kalian hanya membacanya, yang membuatnya orang lain. Gitu aja kok repot, mas. Angel iki wis angel. Ya udahlah, gitu. Intinya, maaf kalau kali ini banyak sintrekan, karena terkadang sintrekan itu yang membuat kita agak menjadi sesuatu. Mungkin yang panas ada, yang senyum ada, melihat saya sedikit nyintrek sana nyintrek sini. Tapi itu banyak hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak terlalu membumbung tinggi, seolah-olah kitalah penguasa langit. Seolah-olah kitalah yang paling tahu semua isi langit dan bumi ini, seolah-olah bisa melampaui Tuhannya. Jadi sebelum Anda menjadi Tuhan, lebih baik belajar dulu. Karena untuk memahami ilmu yang ada itu tidak semudah itu. Kepala Anda belum tentu cukup untuk menampung ilmu-ilmu yang ada di bumi ini. Jadi jangan belaga jadi Tuhan dulu ya. Karena jadi Tuhan itu bukan tidak mudah, nggak ada orang jadi Tuhan. Kecuali Anda papasaran kalau kata orang Sunda, papasaran. Pura-pura jadi Tuhan. Nah, papasaran tahu? Nggak tahu lah papasaran. Nah, intinya begitu saudara semuanya, dalam ilmu itu luas kajiannya. Jangan mudah merasa puas dan merasa cukup. Karena dunia ilmu itu seperti samudera. Tidak ada ujung, tidak berujung. Dalam dan lebar tidak berujung. Itu tandanya belajar ilmu itu belum tentu kita mampu menampung semua ilmu di kepala kita, di hati kita. Makanya kenapa manusia itu ada ratusan miliar. Dan setiap isi kepala manusia itu mempunyai ilmu yang berbeda. Itu tandanya ilmu itu Tuhan berikan kepada manusia di seluruh muka bumi ini, manusia-manusia yang punya ilmu yang berbeda.
Kenapa? Karena jika dimasukkan di satu orang maka tidak akan mampu dan tidak akan cukup. Makanya diadakan ratusan miliar manusia dengan pemikiran yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda, dengan hasil karya yang berbeda, dengan hasil penciptanya yang berbeda, menciptakan sesuatu berbeda-beda, menciptakan terobosan-terobosan ilmu-ilmu yang berbeda-beda di bidang dunia yang berbeda-beda. Itu tandanya Anda jangan sok pinter, karena dibagi-bagi tugas, dibagi-bagi kemampuan. Betul ucapan saya? Betul apa betul? Betul, tayo. Nah, maka dari itu semoga sintrekan ini bisa mengejutkan kita dan kita terbelalak bahwa manusia, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Buktinya apa? Buktinya terbagi beberapa bidang di dalam kepala manusia. Ada yang ahli di bidang A, ahli di bidang B, ahli di bidang C, ahli di bidang A. Itu tandanya Anda merasa benar. Sebetulnya Anda sangat tidak benar. Kenapa? Karena Anda berkata benar itu di wilayah Anda, tetapi di wilayah orang lain B aja. Benar itu di wilayah kita, tapi di wilayah orang lain B aja. Paham? Iya, B aja. Nah, makanya jangan merasa istimewa karena sesungguhnya B aja. Nah, itu aja mungkin pesan-pesannya. Contohnya si Mas ini tidak pernah mengharapkan pusaka itu. Dia hanya belajar, tetapi ternyata kembali kepada haknya, pusaka itu keluar dan ditemukan oleh si Mas ini. Nah, jadi jika sudah haknya, maka akan bertemu dan akan bisa. Jangan memaksakan kehendak, dan ingat kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak terbatas, Allah maha tidak terbatas. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.